Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Femo Niwaridya Tanate, NIM 073 0018 00063. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, jurusan Teknik Pertambangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan dua kegiatan pertambangan, yaitu tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Di sini saya mengambil lokasinya di PT Freeport, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tambang terbuka dan juga tambang bawah tanah di PT Freeport. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya mengambil lokasi di PT Freeport. Ya, kita lanjut saja. Ya, yang pertama kita membahas tentang tambang terbuka Grasberg. Penambangan pada tubuh biji atau ore body. Grasberg menggunakan cara penambangan terbuka. Metode ini cocok untuk Grasberg karena keberadaan tubuh bijinya yang dekat dengan permukaan tanah pegunungan atau grassberg. Lanjut, hampir di keseluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan penggerusan batuan biji. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas lereng dan penanaman kembali tanaman asli pada daerah yang sudah tidak ditambang atau reklamasi. Pada taman terbuka Grasberg, peralatan utama yang digunakan berupa bor atau shovel dan truk besar untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang dimaksud termasuk juga yang diklasifikasikan batuan biji dan batuan penutup tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Fungsi alat shovel adalah menggeruk bahan tambang pada daerah-daerah berbeda di area taman terbuka dan memuat bahan ke atas truk untuk dibawa keluar area tambang terbuka. Ya, kita lanjut. Biji ditempatkan ke dalam alat penghancur biji dan diangkut ke pabrik pengolahan atau mill untuk diproses. Batuan penutup atau overburden diatur penempatannya ke daerah-daerah yang telah ditentukan atau ke dalam laut atau ke dalam alat penghancur os pada jalan hit untuk ditempatkan di wanagon bawah di samping alat penimbun atau stacker. Sarana-sarana utama yang ada pada sekitar lokasi tambang terbuka termasuk bengkel-bengkel perawatan, tambang batu gamping dan pabrik pemrosesan, serta fungsi pendukung lainnya dan perkantoran. Ya, yang kedua, tambang bawah tanah. Block caving merupakan cara penambangan bawah tanah dengan efisiensi sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar biji di bawah tanah dipotong dari bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya baratnya sendiri. Lanjutan, pada blok cave DOS, alat FHD atau loader memindahkan lumpur biji ke dalam ore pass menuju saluran ke longsor. Selanjutnya, lumpur biji pada saluran tersebut mengisi truk-truk angkut AD55 untuk dipindahkan ke alat penghancur. Dari sana, biji yang telah dihancurkan tersebut dikirim lagi ke pabrik pengolah melalui bahan berjalan atau conveyor. Ya, pembangunan tambang bawah tanah DOS diselesaikan 18 bulan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Tidak lama setelah produksi DOS mencapai 25.000 ton per hari. Selanjutnya perluasan menjadi 35 ton per hari pun segera diselesai di muka jadwal dan tepat anggaran. Oke teman-teman, dari yang saya berikan penjelasan tadi, di sini ada linknya. Teman-teman bisa langsung saja ke websitenya, ke website PT Freeportnya langsung. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan sedikit
gambaran operasi tambang bawah tanah dan tambang terbuka di PT Freeport. Tambang terbuka Grasberg adalah tambang kedua PT Freeport Indonesia setelah lokasi tambang Ertsberg yang sudah ditutup. Tambang terbuka Grasberg ini dibuka sejak tahun 1988. Selama menambang di permukaan, PT Freeport mampu menghasilkan 300.000 ton konsentrat tambang per hari. Produksi tersebut berangsur turun selama masa transisi, yaitu berkisar antara 180 sampai 200.000 ton per hari sejak 2 tahun terakhir. Surutnya cadangan tambang dan pertimbangan risiko keamanan membuat PT Freeport Indonesia menghentikan penambangan di permukaan. Penambangan selanjutnya akan beralih ke tambang bawah tanah. Hasil dari engineering dari bikin desain bahwa kita maksimal cuma bisa sampai ke kedalaman 3040 rencananya bench paling bawah, dan karena bukaan ini sudah nggak bisa lagi. Kalau kita buka lebih luas lagi, makin banyak bukit yang di ini tidak. Jadi inilah yang paling ekonomis sesuai dengan kondisi saat ini. Cadangan or di tambang bawah tanah diprediksi mencapai 1,9 miliar ton konsentrat yang terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Saat ini sekurangnya 12.000 orang telah mulai bekerja di tambang bawah tanah. Tahap penambangan diantaranya adalah pembuatan terowongan sebagai jalur menuju material tambang. Jadi memang kalau untuk bicara pertambangan bawah tanah ini memiliki tingkat kerumitan dan risiko yang berbeda dengan pertambangan permukaan atau open pit. Nah, kalau di sini di pertambangan bawah tanah PT Freeport, salah satu tahap yang harus dilalui ini menggunakan jumbo drill, ini yaitu membuat terowongan dengan cara mengebor dan memasang penyangga terowongan. Betul Pak ya? Betul. Oke, kita lanjutkan. Saat ini produksi tambang Freeport masih anjlok di kisaran angka 45 juta ton per tahun. Namun produksi ini diperkirakan akan meningkat pada 2020 menjadi 58 juta ton per tahun dan akan mencapai produksi maksimal pada 2022 dengan kapasitas produksi 75 juta ton per tahun. Tambang bawah tanah memiliki level yang berbeda-beda. Selain harus membuat terowongan sebagai akses, fasilitas pendukung lain juga wajib dibangun untuk kemudahan dan efektivitas pekerja. Seperti saat ini kita ada di sekitar level 2.510. Di tambang-tambang sebelumnya lebih tinggi lagi ada. Dan kesulitannya jadi cukup berbeda dengan tambang di permukaan. Di sini di mana kita harus membuat terowongan untuk akses dan fasilitas kita menambang atau berproduksi. Kemudian di sini kita harus menyediakan ventilasi yang cukup untuk kita bekerja, serta sarana-sarana lainnya yang mendukung kita bekerja. Selain itu, di dalam bawah tanah ini juga seperti di tambang permukaan, kita akan menemukan air tanah di sini yang harus kita kontrol juga. Setelah total beralih ke tambang bawah tanah, selanjutnya PT Freeport Indonesia berencana akan mereklamasi dan mengalihfungsikan bekas tambang terbukanya menjadi lokasi wisata tambang dan pusat penelitian. Yogi Tujuliarto, Tembagapura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.